Salam sejahtera untuk semuanya. Ibu harap kalian baik-baik saja. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan materi untuk pelajaran produktif perbankan, yaitu kelas 11, di mana materinya meliputi layanan perbankan dan keuangan mikro, akuntansi perbankan dan keuangan mikro, kemudian administrasi pajak, mata pelajaran yang lain yaitu pengelolaan kas, dan juga mayo. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi yaitu layanan perbankan dan keuangan mikro. Untuk layanan perbankan dan keuangan mikro dan juga akuntansi perbankan dan keuangan mikro, yang akan Ibu bahas yaitu mengenai transaksi yang berhubungan dengan kartu kredit, kemudian transaksi yang berhubungan dengan traveler check atau cek perjalanan, dan berikutnya yaitu transaksi yang berhubungan dengan safe deposit box. Ketiga jenis transaksi ini merupakan jasa perbankan di mana kegiatannya itu dilakukan oleh pihak bank. Yang pertama, materi yang pertama yaitu mengenai kartu kredit. Apa sih yang maksud dengan kartu kredit? Kartu kredit yaitu suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan apa saja yang kita inginkan. Penggunaan kartu kredit ini, kalau kita bicara mengenai jenis-jenisnya, kartu kredit kita bedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu kartu kredit yang berdasarkan fungsinya, yaitu credit card, kemudian ada card debit, ada debit card, cash card, dan check guarantee card. Yang dimaksud dengan credit card yaitu kartu kredit yang dipergunakan untuk melakukan transaksi jual beli, di mana pembayarannya itu bisa dilakukan melalui secara cicilan ataupun sekaligus pada akhir bulan atau bulan berikutnya. Yang kedua yaitu card debit. Card debit yaitu jenis kartu kredit yang dapat dipergunakan untuk transaksi jual beli, di mana di sini pembayarannya itu bisa dilakukan sekaligus pada akhir bulan atau bulan berikutnya. Yang ketiga yaitu debit card. Debit card yaitu jenis kartu kredit untuk melakukan transaksi jual beli, di mana pembayarannya itu dengan melakukan pendebitan terhadap rekening saldo nasabah. Yang keempat yaitu cash card. Cash card yaitu jenis kartu kredit yang dapat dipergunakan untuk transaksi jual beli, di mana dapat dilakukan pengambilan tunai untuk transaksi penjualan barang atau jasa tadi. Kemudian yang kelima, check guarantee card, yaitu kartu kredit yang bisa dipergunakan untuk melakukan garansi terhadap cek. Yang kedua yaitu jenis kartu kredit yang berdasarkan wilayah berlakunya. Itu dibedakan menjadi dua, yaitu kartu kredit nasional dan kartu kredit internasional. Kartu kredit nasional yaitu kartu kredit yang berlaku pada wilayah tertentu saja. Ya, misalnya kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank penerbit yang merupakan bank swasta nasional atau bank swasta nasional. Kemudian yang kedua, kartu kredit internasional. Kartu kredit internasional yaitu kartu kredit yang dapat dipergunakan di beberapa negara. Contohnya misalnya Mastercard atau Visa Card. Yang berikutnya yaitu jenis kartu kredit yang berdasarkan afiliasinya. Yang pertama yaitu co-branding card, dan yang kedua yaitu Infinity Card. Co-branding card yaitu kartu kredit di mana kartu kredit ini yaitu dikeluarkan oleh bank pengelola dan juga bank yang lainnya.
Kemudian yang kedua yaitu infinity card, yaitu jenis kartu kredit yang hanya dapat dipergunakan atau yang hanya dikeluarkan untuk kelompok tertentu atau orang-orang tertentu saja. Misalnya ladies card ataupun EMI card. Keuntungan dari penggunaan kartu kredit yaitu pertama, kita sorot bagi penerbit, ya. Bagi penerbit, keuntungan yang pertama yaitu tentu saja media promosi bagi bank tersebut. Yang kedua yaitu meningkatkan pendapatan. Dan yang ketiganya meningkatkan kerjasama antar bank. Yang kedua yaitu bagi si pemegang kartu. Bagi si pemegang kartu, manfaatnya yaitu untuk melakukan pembelanjaan tidak harus membutuhkan uang tunai. Ya, kita cukup melakukan pembayarannya dengan menggunakan kartu kredit. Yang kedua, pembayarannya tidak harus kontan, tapi pembayarannya bisa dilakukan 1 bulan kemudian. Yang ketiga, pemegang kartu kredit dapat menikmati fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank. Manfaat berikutnya yaitu bagi merchant. Ya. Yang pertama yaitu tentu saja bagi merchant dengan penggunaan kartu kredit tidak ada yang namanya risiko macet atau tidak tertagih. Yang kedua, bagi merchant sendiri itu akan melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit karena penerimaan yang mereka lakukan atau yang mereka dapatkan itu bisa langsung tersimpan di bank. Yang ketiga, meningkatkan hasil penjualan. Yang berikutnya yaitu kita masuk kepada traveler check. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan kartu kredit, yang pertama yaitu penerbit atau issuer, ya. Penerbit sendiri yaitu bank yang menerbitkan kartu kredit. Yang kedua yaitu acquirer, pihak yang melakukan pengelolaan kartu kredit. Yang ketiga, pemegang kartu atau card holder, pihak yang menggunakan kartu kredit. Kemudian yang keempat, merchant. Merchant sendiri yaitu pihak yang bekerja sama dengan bank penerbit dalam melakukan transaksi jual beli. Misalnya di sini toko yang bekerja sama dengan pihak bank. Sedangkan untuk mekanisme pembuatan kartu kredit, ya, yang pertama yaitu pemegang kartu mengadakan perjanjian dengan penerbit kartu kredit. Yang kedua, pemegang kartu mengadakan perjanjian jual beli dengan merchant. Kemudian setelah itu, setelah ada perjanjian jual beli itu, merchant kemudian melakukan penagihan pembayaran kepada penerbit kartu kredit, misalnya bank. Yang keempat, perusahaan penerbit kartu kemudian melakukan penagihan kepada pemegang kartu kredit. Adapun pencatatan transaksi kartu kredit, yaitu pencatatannya dilakukan sejak mulai saat tanggal penerbitan, kemudian sampai kepada pembayaran tagihan. Kita awali dengan pencatatan transaksi kartu kredit pada saat penerbitan kartu kredit tersebut. Di mana di sini akun-akun yang harus didebit yaitu RAR yang diterbitkan, kemudian yang harus di rekening yang harus dikredit yaitu rekening administrasi rupiah. Yang kedua yaitu pencatatan transaksi kartu kredit pada saat pembebanan annual fee atau iuran tahunan. Di mana di sini akun yang harus didebit yaitu kas dan akun yang dikredit yaitu pendapatan iuran tahunan. Yang ketiga yaitu transaksi kartu kredit pada saat melakukan pembelanjaan, di mana di sini akun yang didebit yaitu debitur card dari Tuan A
Kemudian akun yang dikreditnya itu terdiri atas giro, toko atau merchant, dan pendapatan komisi kartu. Jurnal yang keempat yaitu transaksi kartu kredit pada saat dilakukannya tagihan. Akun yang didebit yaitu kas, sedangkan akun yang kredit yaitu debit to card dan pendapatan bunga kredit. Kemudian untuk berikutnya yaitu materi yang berikutnya yaitu transaksi yang berhubungan jasa transaksi perbankan yang berhubungan dengan traveler check atau cek perjalanan. Di mana di sini yang dimaksud dengan cek perjalanan yaitu cek perjalanan atau traveler check yaitu surat berharga yang dikeluarkan oleh bank yang mengandung nilai di mana penerbit sanggup membayar sejumlah uang sebesar nilai nominalnya kepada orang yang tanda tangannya tertera pada cek tersebut. Untuk traveler check sendiri ini bisa dicairkan kapan saja dan di mana saja. Adapun jenis-jenisnya sendiri itu terdiri atas traveler check dengan mata uang rupiah dan traveler check dalam valuta asing atau mata uang asing. Contohnya misalnya traveler check dalam mata uang dolar atau yang lainnya. Yang berikutnya yaitu apa sih ciri-ciri dari traveler check? Ciri-ciri dari traveler check yang pertama yaitu traveler check tidak dibatasi oleh waktu. Berbeda dengan cek. Kemudian traveler check itu dapat diuangkan. Yang ketiga, nominal yang tertera dalam TC itu telah tercetak di atas traveler check tersebut. Yang keempat, tidak dikenakan biaya materai. Adapun pencatatan transaksi untuk traveler check. Pencatatan transaksi untuk traveler check itu dilakukan mulai pada saat pembelian traveler check, kemudian pada saat pencairan traveler check itu, adanya traveler check itu dicairkan, kemudian yang ketiganya pada saat cek perjalanan itu dilakukan penjualannya oleh agen atau merchant. Untuk jurnal pada saat pembelian traveler check, akun yang harus didebit yaitu giro nasabah yang bersangkutan, kemudian untuk kreditnya TC dalam bentuk rupiah. Jurnal yang kedua yaitu pada saat dilakukannya pencairan traveler check atau cek perjalanan. Rekening yang harus didebit yaitu RAK dari cabang bank A, berarti cabang penerbit. Ya. Kemudian yang kreditnya yaitu kas. Untuk debit yang lain yaitu TC cabang bank B dan kreditnya RAK cabang bank A. Nah, di sini melibatkan dua bank. Kemudian yang ketiga yaitu jurnal penjualan TC oleh agen atau merchant. Akun yang harus didebit yaitu kas, sedangkan akun yang dikredit terdiri atas biaya komisi dan TC. Materi yang ketiga yaitu memahami transaksi safe deposit box atau istilah lainnya yaitu SDB. SDB adalah layanan perbankan yang memberikan jasa penyimpanan surat berharga atau barang berharga. Adapun barang-barang yang dapat disimpan dalam SDB yaitu meliputi pertama berwujud surat berharga, contohnya sertifikat dan yang lain-lainnya. Yang kedua yaitu barang berharga, misalnya perhiasan dan yang lain-lainnya. Keuntungan dari penggunaan jasa SDB ya, yang pertama yaitu buat bank sendiri, bank tentu saja akan mendapatkan biaya sewa dari penyewaan SDB tadi.
Yang kedua yaitu bank memiliki uang setoran jaminan yang mengendap. Artinya setoran jaminan yang mengendap ini bisa kemudian nanti diputarkan kembali sebelum sewa SDB-nya itu berakhir. Yang ketiga, dapat memberikan pelayanan kepada nasabah. Yang keempat, tentu saja kerahasiaan barang-barang yang disimpan dapat terjamin. Dan yang kelima, keamanan dari dokumen terjamin, misalnya dari kebakaran atau yang lain-lainnya. Adapun ketentuan lain dalam safe deposit box yaitu pendapatan bagi bank untuk SDB didapat dari jasa penyimpanan pendapatan sewa. Jasa penyimpanan pendapatan sewa itu tergantung kepada lamanya masa sewa dan juga luas ruangan yang dipakai untuk tempat penyimpanan barang atau surat berharga tersebut. Kemudian, penyewa SDB harus melakukan pembayaran setoran jaminan SDB apabila kunci yang dipegang oleh penyewa SDB itu hilang. Karena pada saat kita melakukan penyimpanan barang atau surat berharga dalam SDB atau safe deposit box, kita akan mendapatkan dua buah kunci, di mana yang satunya itu dipegang oleh pihak bank dan satunya lagi dipegang oleh si penyewa. Nah, apabila kunci yang dipegang oleh si penyewa ini hilang, maka setoran jaminan yang diserahkan kepada bank itu akan menjadi garansi buat pihak bank. Artinya bank tidak akan mengalami resiko yang terlalu besar. Tetapi jika kunci SDB tersebut hilang, maka setoran kemudian akan menjadi jaminan oleh pihak bank. Jika kunci SDB tersebut tidak hilang, maka setoran jaminan akan dikembalikan kepada si penyimpan. Oke, untuk dua mata pelajaran tadi, ya, di sini ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan, baik itu untuk transaksi yang berhubungan dengan kredit card atau kartu kredit, kemudian transaksi yang berhubungan dengan traveler check, dan kemudian transaksi yang berhubungan dengan safe deposit box. Sekian untuk pembelajaran kali ini, ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.